Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang saya hormati Pak penguji kita Pak Arhan Firdaus SIP dan Ibu coach kita Ibu Isnaini Ramadan, Ibu coach dari Ibu Rahmi Halianti dan selamat datang saya ucapkan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Widiansah selaku mentor dari Ibu Rahmi yang sudah bersedia hadir untuk mendampingi Ibu Rahmi dalam pelaksanaan ujian seminar rancangan aktualisasi tahap awal Pak ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Isna ini untuk memoderatori dan memimpin jalannya skenario ujian. Saya host izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, sudah kayak penyiar radio host. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SIP, yang kami hormati Bapak Wahyu Diansyah, selaku mentor Ibu Rahmi Halianti. Selamat datang Pak, terima kasih berkenan mendampingi Ibu Rahmi di kegiatan rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 24 Kabupaten Tojono. Nah, yang kami hormati Ibu Rahmi Halianti, langsung saja ya Bu ya, 10 menit maksimal saya berikan waktu untuk pemaparan. Dengan hormat diserahkan. Baik, Bu, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji, Ibu Isna selaku coach saya, dan Pak Wahyu Diansyah mentor saya. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Ya. Jadi rancangan aktualisasi saya ini berjudul Efektivitas Pembelajaran IPS melalui metode permainan treasure hunt di kelas 8 SMP Negeri 3 Togean berbasis pemanfaatan perpustakaan sekolah. Ya, latar belakang saya mengangkat gagasan kreatif ini dikarenakan terdapat beberapa isu permasalahan yang ada di unit kerja saya. Isu-isu tersebut diantaranya budaya literasi yang belum optimal, kemudian rendahnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS di kelas 8, dan kurangnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana penunjang pembelajaran di kelas 8. Nah, dari ketiga isu ini, saya memilih isu prioritas menggunakan metode PKL, sehingga isu prioritas adalah rendahnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS di kelas 8. Saya jelaskan sedikit bahwa metode treasure hunt ini, Bapak Ibu, adalah metode mencari harta karun, di mana nantinya saya melibatkan siswa dalam simulasi suatu tugas atau topik tertentu. Kemudian nantinya siswa akan berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu di rencana aktualisasi saya ada 5 kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Yang kedua, melaksanakan rapat internal dengan rekan-rekan guru lain dan tenaga administrasi. Kemudian yang ketiga, mengadakan program sumbang buku dan mengatur perpustakaan. Yang keempat, pembelajaran IPS dengan metode permainan treasure hunt berbasis pemanfaatan perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Nah, di tahapan pertama, koordinasi dengan kepala sekolah selaku mentor atau atasan, ada juga 3 kegiatan. Yang pertama, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi kepada kepala sekolah, meminta saran dari kepala sekolah terkait rencana kegiatan aktualisasi, dan meminta persetujuan kepala sekolah selaku mentor. Ada 4 nilai-nilai dasar profesi ASN yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada akuntabilitas, ada etika publik, ada nasionalisme, dan komitmen mutu. Keterkaitan kedudukan dan peran ASN di kegiatan ini adalah manajemen ASN. Di kegiatan kedua, melaksanakan rapat internal dengan rekan-rekan guru dan tenaga administrasi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, memaparkan kegiatan aktualisasi, diskusi kegiatan aktualisasi, dan menyusun jadwal, menyesuaikan waktu dengan rekan-rekan guru dan tenaga administrasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Keterkaitan kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN. Di kegiatan ketiga, mengadakan kegiatan program sumbang buku dan mengatur perpustakaan. Ada 3 tahapan.
berkomunikasi dengan baik kepada rekan yang akan menyumbang pada kegiatan sumbang buku, lalu mengumpulkan buku-buku dari donatur, membersihkan buku, rak, dan ruang perpustakaan, serta menata buku-buku. Ada nilai akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, keterkaitan kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN. Di kegiatan keempat, pembelajaran IPS dengan metode permainan Treasure-Hunt berbasis pemanfaatan perpustakaan sekolah. Ada 5 tahapan kegiatan di dalamnya. Yang pertama, mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, lalu menyiapkan RPP dengan penggunaan metode permainan Treasure-Hunt, menerapkan metode permainan Treasure-Hunt, menyiapkan lembar monitoring untuk memantau keaktifan peserta didik selama pembelajaran, dan mengarahkan siswa mencatat hasil temuan mereka selama proses pembelajaran. Nilai yang terkandungnya itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Keterkaitan kedudukan dan peran ASN di kegiatan ini yaitu pelayanan publik. Lalu yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama, menyusun soal, melaksanakan evaluasi, mengolah nilai. Keterkaitan kedudukan dan peran ASN di kegiatan ini adalah pelayanan publik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu. Kemudian berikut adalah jadwal rancangan aktualisasi saya. Saya rasa cukup. Itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmi. Silakan Pak Mentor untuk berikan penguatan dan dukungan terhadap apa yang sudah dirancang oleh Ibu Rahmi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Penguji Bapak Arhan Firdaus. Mohon maaf saya sebutkan namanya Pak Arhan Firdaus SIP. Kemudian Ibu Coach Ibu Isnaini Ramadan, Ibu Rahmi Haryanti, dan host kita pagi ini. Ya, pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena sedikit telat. Tadi dalam perjalanan dari rumah ke kantor, kurang lebih jarak 17 km sehingga memerlukan sedikit waktu. Pada prinsipnya kami di Dinas Pendidikan, ya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Wahyu Diansa SPDMM. Jabatan saya di Dinas Pendidikan sebagai Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan. Tanggung jawab ini kami ambil dikarenakan karena kepala sekolah yang bersangkutan atasan langsung dari peserta Latsar sedang mengikuti kegiatan yang kami pandu juga, yaitu diklat calon kepala sekolah, sehingga tanggung jawab itu otomatis dilimpahkan kepada kami sebagai atasan langsung dari kepala sekolah yang bersangkutan. Pada prinsipnya kami di Dinas Pendidikan selaku mentor mungkin sangat mendukung kegiatan judul atau tema yang diangkat oleh peserta ini, karena yang kami ketahui dan yang kami pahami bahwa SMP Negeri 3 Togean yang dahulunya bernama SMP Sata Baulu itu masih sangat jauh dari kata baik dan layak, mungkin seperti itu, sehingga memerlukan suatu inovasi, suatu rancangan atau suatu model pembelajaran yang baru yang belum pernah dialami oleh peserta didik lainnya, sehingga diperlukan suatu terobosan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah itu. Ya, dengan adanya Latsar ini kami berharap, karena di sana kalau tidak salah saya ada 6 peserta Latsar dari sekolah yang sama, kami berharap ada perbaikan kualitas pembelajaran dengan adanya program dan metode-metode terbaru yang disampaikan oleh peserta Latsar, sehingga nantinya setelah kegiatan ini akan tercapai visi dan misi yang diinginkan oleh sekolah. Minimal ada peningkatan lah dari beberapa faktor yang sebelum ini menjadi kendala di sekolah tersebut. Ya, itu harapan kami selaku mentor, dan insya Allah kami akan tetap mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang berarti nanti dalam hal aktualisasinya di lapangan, dan kalaupun ada kendala kami siap memfasilitasi semampu kami dan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab yang kami miliki. Dan kami juga berharap untuk Ibu Rahmi Haryanti nanti silakan berkomunikasi dengan kami, tidak usah sungkan atau ragu, apapun kendala yang dihadapi di lapangan silakan dikomunikasikan dengan kami, kita cari solusinya seperti apa kalaupun ada persoalan di lapangan. Dan
tolong dan mohon bekerja sama dengan baik terhadap semua komponen yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan dari dibuatnya rancangan aktualisasi ini. Saya pikir demikian yang sempat saya sampaikan, Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor atas penguatan dan dukungannya. Silakan Pak Arhan Firdaus untuk memberikan masukan Pak terhadap Ibu Rahmi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Coach, Bu Isna, selaku Coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor juga yang sudah hadir dan berkesempatan hadir dalam mendampingi Ibu Rahmi Halianti dalam seminar rancangan aktualisasi. Tadi sudah memberikan dukungan dan penguatan. Mohon nanti kerjasama dari Pak Mentor untuk membimbing dan mengarahkan Ibu Rahmi Halianti dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan aktualisasinya. Terima kasih banyak Pak Mentor. Untuk Bu Rahmi ada beberapa saran masukan terkait dengan laporan rancangan aktualisasinya. Mohon dicatat dan nanti segera dilengkapi serta diperbaiki. Ya, Pak. Karena ini nanti akan di-upload di Kolabjar. Nanti kalau Kolabjarnya sudah baik kembali karena masih ada perbaikan sejak dari kemarin. Ya. Jadi mungkin ke depannya masih ada pembelajaran di luar Kolabjar dulu. Kemudian ada lembar perbaikan juga nanti yang akan ditandatangani oleh saya dan Bu Isna serta Pak Mentor. Yang pertama berkaitan dengan masalah cover. Ya. Cover nanti bicarakan dengan teman seangkatannya, angkatan 24, semuanya, bukan cuma di kelompok sini saja. Desain untuk cover yang kreatif sehingga menciri khaskan angkatan 24. Ya. Kemudian daftar isi berikan titik penghubung biar jelas dan nampak dan memudahkan pembaca serta penguji untuk melihat halaman. Kemudian di dalam laporan ini saya masih melihat kata nilai-nilai aneka atau nilai aneka. Ya. Pastinya nilai-nilai dasar profesi SN. Kemudian kegiatan 1, ya, bukan berkoordinasi tapi berkonsultasi. Ya, kalau dengan atasan itu bukan berkoordinasi tapi kita harus berkonsultasi. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan itu dituliskan saja nilainya, tidak perlu dijelaskan. Ya. Dituliskan saja nilainya, misal nilai di pelayanan publik itu ada partisipatif, itu saja, tidak perlu dijelaskan lagi. Ya. Selanjutnya kegiatan 2, rapat dengan internal guru, itu buatkan satu tahapan untuk membuat undangan rapat. Jadi jangan tiba-tiba membuat atau mengadakan rapat tanpa ada pemberitahuan. Nanti rekan-rekan gurunya bisa marah. Dan pembuktiannya juga nanti tidak ada pada saat rapat. Jadi buatkan undangan untuk ada pembuktian bahwa hari apa, tanggal berapa, jam berapa dilaksanakan rapat. Kemudian nanti buatkan juga notulen untuk pembuktiannya serta daftar hadir. Kemudian kegiatan 4. Ya. Ini kegiatan 4 direlevankan lagi tahapannya. Ini sudah menyiapkan peserta, baru menyiapkan RPP-nya. Mestinya RPP itu disiapkan sebelum kita menyiapkan peserta. Jadi jangan terbalik. Menyiapkan pesertanya dulu, baru menyiapkan RPP. Ya. Kemudian kasih motivasi ke siswa. Dengan cara apa? Dengan cara berikan reward pada saat nanti ada hasil penilaian. Reward ini dalam tanda kutip bukan cuma berupa hadiah benda. Reward ini bisa berupa sanjungan, terima kasih, ya, ujian. Ini biar ada motivasi untuk siswa-siswa lainnya. Bisa juga berupa hadiah atau benda, tapi yang hanya sekali beli. Jadi nanti bergiliran. Atau nanti jadi piala bergilir. Ya. Misal pin, mungkin badge ditempel di lengan, itu silakan. Atau kalau pembelajarannya melalui distance learning, itu buatkan background khusus.
Jadi yang dapat nilainya tinggi dari hasil penilaian, berikan background itu, suruh dia pasang di hari itu. Nah ini kan pembelajarannya sekarang belum tatap muka, kan Bu Rahmi? Atau sudah tatap muka di sana? Untuk di Kepulauan sendiri, Pak, sudah. Ya, berarti Iya. tidak ada masalah. Tidak ada, Pak. Oke. Kemudian jadwal nanti tolong dirincikan hari per tanggal pada saat penyusunan laporan aktualisasinya. Baik, Pak. Agar jelas pemanfaatan waktunya. Ya. Kemudian di dalam laporan ini masukkan rencana aksi bela negara yang kemarin sudah disusun, karena ini akan berbarengan dilaksanakan kegiatan aktualisasi juga. Kemudian nanti setelah saran masukan saya ini dicatat, saran masukannya ini nanti bisa dilihat juga di Kolabjar, dan ini menjadi catatan untuk dimasukkan di lampiran di laporan aktualisasi sebagai bukti atau evidence atas perubahan yang kita lakukan. Kemudian nanti ada laporan mingguan ya, yang harus diupload di Kolabjar, karena Ibu mungkin berada di pulau, minim jaringan di sana. Silakan buat saja laporannya, nanti berada di jaringan yang bagus baru diupload. Setiap minggunya harus ada laporan mingguan untuk diketahui oleh coach dan penguji tentunya. Kemudian pastikan melampirkan semua output atau pembuktian-pembuktian di tahapan-tahapan kegiatan. Ya. Jangan sampai tidak ada pembuktian pada saat kita rancang ujian, seminar, aktualisasi. Kemudian tetap berkonsultasi dengan coach-nya, dengan mentornya, minta saran masukan untuk memudahkan Ibu untuk melakukan kegiatan aktualisasinya. Selamat beraktualisasi, tolong jaga kesehatan dan kondisi. Sampai ketemu di 30 hari mendatang di ujian seminar aktualisasi. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Arhan, Ibu Rahmi, banyak tadi masukan dari Pak Arhan ya Bu ya. Semoga segera diperbaiki supaya demi kesempurnaan aktualisasi kita ya Bu ya. Kita bersyukur diberikan banyak masukan supaya nanti lebih optimal nanti Bu ya. Baik, Pak Mentor. Pak Mentor. Pak Mentornya kayaknya lagi beranjak, mungkin lagi ke toilet ya. Baik, mungkin Ibu Rahmi ada dulu yang mau ditanggapi dari apa yang disampaikan Pak Arhan, silakan Bu. Saya mau bertanya Pak, terkait rencana aksi bela negara ini yang dilaksanakan di sekolah, apakah berkaitan dengan, maksudnya berkaitan dengan pembelajaran atau kegiatan sehari-hari di sekolah atau seperti apa Pak? Oke, rencana aksi bela negara ini kan kemarin sudah disusun ya di agenda 1. Ya, disesuaikan di indikatornya Pak Bu Rahmi. Disesuaikan dengan indikator sesuai yang kita pelajari di agenda 1. Baik, ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Mentor, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak apa yang disampaikan Pak Arhan tadi. Iya, makasih Bu. Mohon maaf, saya tadi ada menerima telepon, jadi saya matikan kameranya. Baik, pada prinsipnya kami tidak ada persoalan yang mendasar dari ini. Insya Allah kami mendukung sepenuhnya, dan apapun yang disarankan oleh penguji maupun coach itu mohon diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Ibu, silakan closing statement Bu. Closing statement. Ya, terima kasih kepada semua yang terlibat hari ini, penguji, coach saya, dan mentor saya, juga host. Kiranya kegiatan aktualisasi saya ini nantinya dapat saya laksanakan dengan baik di unit saya bekerja. Itu saja, Ibu. Baik. Terima kasih Bu Rahmi. Kira cukup untuk sesi Bu Rahmi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, host. Halo host.